Al-Faqih Muqaddam adalah julukan yang ditujukan kepada Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbat, pendiri Tarekat Alawiyah dan leluhur dari para keturunan Ba'alawi. Mengapakah tokoh ini diglorifikasi dengan kisah-kisah berbau khurafat, bahkan salah satunya disebutkan dapat mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Rupanya hal tersebut sengaja diskenariokan oleh klan Ba'alawi untuk menjatuhkan keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka merawat dendam leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, mengapakah Ba'alawi berusaha keras ingin menggeser thariqat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan thariqat Faqih Al-Muqaddam? Jawabannya dapat disimak dalam narasi ini. Kita awali dengan kenyataan pahit bahwa nasab Ba'alawi sepertinya semakin mustahil untuk bisa ditegakkan kembali. Akar pohon keluarga mereka, Ubaidillah atau Ubed, semakin menjauh dari ketersambungan nasabnya dengan Ahmad bin Isa. Ubaidillah ternyata adalah putra Maimun Al-Qadah. Demikian disebutkan dalam video pendek yang viral di jejaring media sosial. Lebih membagongkan lagi, data tersebut justru diperoleh dari kitab karangan intern Ba'alawi sendiri, yakni Kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karangan Ali Abu Bakar As-Sakron atau kerap disebut sebagai Ali As-Sakron. Di dalam Al-Burqah rupa-rupanya terdapat syair yang menyebut wa biwalidihi al-maimun, untuk kemudian dengan kecerdikannya Ali As-Sakron menggeser nasab Ubaid sebagai anak Maimun kepada Ahmad bin Isa, sehingga diumpamakan bait-bait syair gubahan Ali As-Sakron ini bagaikan bayangan di malam bulan purnama menipu mata yang tak awas. Berdasarkan jejak-jejak sejarah seperti dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, misalnya saja, memang kuat dugaan Ubaid adalah putra Maimun Al-Qadah yang berjuluk sebagai sang penolong yang pernah membawa kabar gembira tentang klaim kedatangan Imam Mahdi Al-Muntador. Bapak dan anak inilah yang kemudian meletakkan pondasi dasar berdirinya dinasti besar bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Dinasti ini berdiri di tengah kemelut pertikaian antara kelompok Syiah dan Sunni yang melanda Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada waktu itu. Dinasti ini secara sengaja menisbatkan dirinya kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah klan atau dinasti pertama yang mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian Ubaidillah bin Maimun, tampuk pimpinan diambil alih oleh Abu Abdullah Al-Husain yang dikenal pula sebagai Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah, yang melalui propagandanya mampu menarik simpati suku Kitamah dan suku-suku Arab maupun Afrika untuk menjadi pengikut setianya. Dengan kekuatan ini, Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah bahkan berhasil mengalahkan pasukan Jiyadatullah selaku penguasa Afrika Utara pada saat itu. Syiah Ismailiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahan Fatimiyah dijabat oleh Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah yang kemudian menisbahkan dirinya dengan gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang khawatir Mesir akan jatuh ke tangan pasukan salib Eropa, maka Kekhalifahan Abbasiyah menyerbu Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan Syirkuh.
Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Syirkuh dinobatkan menjadi wazir hingga pada tahun 565 Hijriah atau setara dengan tahun 1117 Masehi. Setelah Syirkuh wafat, jabatan wazir diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, Salahuddin mengambil kekuasaan sebagai khalifah setelah Al-Aidid, khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, wafat. Dengan berkuasanya Salahuddin, maka diumumkan bahwa kekuasaan Daulah Fatimiyah berakhir. Terbentuklah dinasti Ayyubiyah, sekaligus mengubah orientasi dari paham Syiah ke paham Sunni. Untuk mengantisipasi perlawanan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah, lagi-lagi atas saran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Salahuddin membangun benteng bukit di Muqattam dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan militer. Hingga kini, bangunan benteng dimaksud masih berdiri kokoh di kawasan pusat Misral Qadim atau Mesir Lama. Sejak dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sisa-sisa dinasti Fatimiyah bagaikan raib ditelan bumi. Para sejarawan Islam menduga hal ini terjadi karena keengganan keturunan Fatimiyah untuk mengiklankan nasab mereka sebagai zuriyah Nabi. Di samping karena takut kepada penguasa, ditambah lagi karena penyembunyian nama-nama para pimpinan mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah Al-Mahdi. Klan ini kembali mencoba bangkit setelah Ali Abu Bakar As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyiko di abad 9 Hijriah. Mereka kemudian menisbahkan klannya dengan nama Ba'alawi dengan mengatribusi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atau yang mereka beri julukan sebagai Ahmad Al-Muhajir. Dengan demikian, akhirnya diketahui sisa-sisa keluarga dinasti Fatimiyah ini rupanya telah melarikan diri ke wilayah Yaman. Selama sekian waktu mereka bersembunyi di balik taqiyah sebelum akhirnya Ali As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyiko. Berawal dari kitab inilah mereka membentuk citra baru, memperkenalkan dirinya sebagai bukan Syiah, seraya mengakui klan mereka sebagai keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Maka kemudian mereka dikenal sebagai Ba'alawi. Ali As-Sakron tak hanya menulis tentang nasab klannya di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko, didorong oleh naluri untuk merawat dendam klannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tokoh di balik layar yang mendorong Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan dinasti leluhurnya. Maka di dalam kitab yang sama, Ali As-Sakron juga menulis kisah tentang Faqih Muqaddam. Nama yang disebut sebagai porosnya kaum Alawiyin ini dibangun dengan glorifikasi sedemikian rupa sehingga disebutkan telah mencapai derajat kewalian yang mengalahkan seluruh para wali di dunia. Tentu saja tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bergelar sebagai Sultanul Awliya, yang berarti raja dari seluruh para wali. Tak puas dengan kitab Al-Burqah, Ba'alawi yang lain, Abdurrahman Al-Hatib, juga menulis kitab berjudul Al-Jauhar Al-Safab, yang salah satunya menulis kisah bahwa Faqih Muqaddam melakukan surat menyurat dengan Syekh Sa'ad Al-Jibari, yang dalam suratnya itu Faqih Muqaddam mengaku telah melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Inilah yang membuat banyak kalangan umat Islam terpaksa harus mencibiri tokoh Faqih Al-Muqaddam ini, sehingga skenario untuk menggeser kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Thariqat Qadiriyahnya menjadi gagal total. Thariqat Faqih Al-Muqaddam yang disebut juga sebagai Thariqat Alawiyin tetap menjadi hal asing bagi umat Islam Nusantara pada umumnya. Belum lagi kenyataan sejarah menunjukkan pula
dengan gelar yang disebut penulis kitab Al-Musra' Al-Rawi disebut sebagai Syekh Musyayyikil Islam atau guru besar ilmu agama Islam, dan Ilmul Ulama'ul Alim yang berarti ilmunya kaum ulama kenamaan. Ternyata Faqih Muqaddam sama sekali tidak meninggalkan warisan kitab atau karya tulis walau sehelai pun. Ini berbeda 180 derajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mewariskan kitab-kitab kepada dunia Islam tak kurang dari 17 judul. Walau ditulis lebih dari 1000 tahun lalu, namun kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut masih tetap relevan dipelajari oleh umat Islam untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur warganet, pepatah lama mengatakan, bagai alu pencungkil duri. Seperti itulah kesia-siaan yang dilakukan oleh para Ba'alawi dalam misi mereka menggeser keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani dan menggantikannya dengan Faqih Al-Muqaddam. Tentu dalam rangka membalaskan dendam leluhur mereka, sia-sia dan tidak mungkin berhasil. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat, dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.